sesi kedua yaitu Ibu Rita Diana Syarifah SH MKM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya masih ngantuk ya. Kebanyakan minuman manis apa? Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada Bapak Ibu rekan-rekan semua, rekan sekretariat Lembaga Bogor dan mungkin ada beberapa peserta ribuan RT yang Kabupaten Bogor yang hadir mengikuti acara seminar pada hari ini yang diselenggarakan oleh Indonesia ENI dan PPRT Kabupaten Bogor. Pada sesi kedua kali ini saya Diana dipercaya kepada dari panitia untuk memimpin jalannya diskusi kita kali ini. Telah hadir bersama kami semua di sini Bapak Endang Kawijaya. Selamat siang Pak Endang. Ya, dan Bapak Peter Latrimentan. Selamat siang Pak Peter. Ya, untuk kesempatan pertama saya berikan kesempatan kepada Bapak Endang Kawijaya yang akan memberikan paparannya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak Endang Kawijaya. Beliau adalah Ketua Umum Himpera seluruh Indonesia ya. Himpera itu adalah himpunan perumahan ya Pak. Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan seluruh Indonesia. Beliau menempuh pendidikan S2 di Universitas of New South Wales, Sydney, Australia, dan S1 dari Universitas Juanda. Saat ini beliau juga menjabat sebagai CEO di Deontang Group. Selanjutnya saya perkenalkan langsung kepada Pak Endang untuk menyampaikan pemaparannya ya Pak ya. Waktunya 30 menit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sama siang itu dicuci kok. Ibu. Nyangkau siang ya. Saya ini mungkin mewakili sudut pandang pengembang dalam rangka acara ini yang Permen ATR nomor 16 khususnya tentang PPDB. Suaranya mungkin lebih keras Pak, kurang Baik. cukup terdengar tidak kawan-kawan suara Pak Endang? Coba ya. Tes. Baik, mungkin saya mulai dengan definisi pengembang ya. Berdasarkan kamus saya lihat orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan pengadaan dan pengolahan tanah serta pengadaan bangunan dan atau sarana dan prasarana dengan maksud untuk dijual atau disewakan. Kemudian saya sempat bingung ketika presentasi saya akan kemana arahnya. Tapi saya mencoba untuk membagi aktivitas utama pengembang itu menjadi dua, yaitu satu, di awal kita harus pengembang harus membeli tanah sebagai bahan baku atau perolehan tanah dari ada beberapa macam sumber. Yang pertama mungkin masyarakat, baik yang kecil-kecil maupun masyarakat yang memiliki luasan tanah cukup besar. Biasanya ini hasil dari pembebasan aset-aset dari PPA atau BPPN dulu di tahun 98. Juga ada beberapa sumber tanah itu biasanya dari perusahaan atau pabrik yang mana lokasinya sudah menjadi sangat baik untuk dijadikan pengembangan, atau sesama pengembang yang karena satu atau lain hal
tanah yang sudah dikuasai ingin dilepas kembali. Banyak di antaranya ini karena pengembang yang sebenarnya orang tuanya itu biasanya meninggal dan anak-anaknya tidak mau meneruskan. Yang terakhir tentunya dari negara sendiri melalui proses permohonan hak setelah melakukan pembebasan garapan. Tentunya setelah tanah ini dimiliki pengembang, maka akan dimulai proses untuk membangun perumahan dan beserta prasarana dan prasarana umum serta utilitas berupa air dan listrik, sehingga kita menjualnya sebagai satu unit, dan zaman sekarang ini sebagian besar itu dilakukan melalui KPR. Impera sendiri sebenarnya bergerak lebih banyak di perumahan rakyat, yaitu program-program perumahan subsidi. Mungkin materi ini juga cenderung lebih kepada perumahan yang disingkat menjadi RS atau rumah bersubsidi. Yang aktivitas pengembang, Pak. Oke, tetap. Nah, pengembang biasanya menjual kembali rumah dan hunian serta lengkap utilitasnya itu ready for use istilahnya, baik kepada individu atau perusahaan secara kolektif atau kadang-kadang kepada pengembang lain dengan bentuk kerjasama. Sumber perolehan tanah ini pembebasan dari masyarakat biasanya jarang sekali menggunakan PPJB. Untuk yang ukuran kecil yang istilahnya kita bebaskannya itu melalui pembebasan individu yang masing-masing berskala ratusan sampai ribuan meter, jarang sekali yang sampai hektaran, dan ini biasanya kita laksanakan dengan cash bertahap tanpa PPJB, namun melibatkan aparat desa yang biasanya mengenal secara langsung bukan saja penjualnya tapi keluarga penjualnya. Pembebasan dari negara merupakan sumber lainnya. Ini biasanya melibatkan pembayaran kepada penggarap yang kemudian dimohonkan haknya melalui kantor pertanahan setempat. Next. Terkadang pengembang juga membeli tanah ex pabrik atau ex pengembang yang lainnya atau tuan tanah yang ini biasanya berskala agak besar, minimal 2 hektar sampai kadang-kadang ratusan hektar. Nah, kalau hal seperti ini hampir pasti sebaliknya melibatkan PPJB. Biasanya pengembang itu yang pertama adalah pengecekan sertifikat di BPN atau kalau memang belum sertifikat di kantor kelurahan dan kecamatan di buku letter C. Kemudian berbarengan dengan pengecekan sertifikat ini biasanya kita menempatkan uang keseriusan di pihak netral. Ini biasanya notaris. Syarat dan ketentuan yang berlaku adalah kalau sertifikatnya ternyata baik atau legal, maka kalau uang keseriusan itu menjadi bagian dari pembayaran dan diserahkan kepada penjual tanah. Tapi kalau sertifikatnya tidak lulus, surat tanahnya tidak lulus pengecekan baik di BPN ataupun di kelurahan, maka uang keseriusan itu kembali kepada pembeli. Ini menghindari sengketa di awal-awal.
ini pengembang biasanya kalau untuk ukuran yang cukup besar, kita juga melakukan pemasangan pelang yang sifatnya memancing apakah ada pihak-pihak yang merasa memiliki hak selain yang sedang berhadapan dengan kita sebagai pembeli. Terkadang kita juga menurunkan alat berat minimal untuk menegaskan pagar keliling, menurunkan bulldozer untuk meratakan perimeter daripada tanah tersebut dengan maksud yang sama, memancing apakah ada pihak lain yang merasa mempunyai hak. Setelah lolos ini barulah ada uang tanda jadi, dan kalau besar cenderung pembayarannya bertahap sampai dengan pelunasan. Tentunya AJB saat pelunasan. Sebelum AJB tahapan-tahapan itu disepakati dalam suatu PPJB. Ini masih bicara dulu dari antara para pengembang dan tanah yang cukup luas. Next, ini yang pengalaman saya sendiri sebelum menjadi pengembang. Saya ini bagian daripada grup yang dipanggil grup RCTI, bukan TV ya, rombongan calon tanah industri. Jadi tahun 90 itu saya bergerak membebaskan tanah di wilayah Kerawang sampai dengan 1.200 hektar. Jadi kantornya itu sudah seperti kantor notaris, dan kerjanya setiap hari melaksanakan pembelian tanah. Nah, ini dalam saat itu kami banyak mengalami masalah. Yang utama adalah pemalsuan alas hak, baik kiri atau surat atau sertifikat, atau dengan mengatakan sertifikatnya itu hilang dengan keterangan hilang, dan tentunya surat-surat palsu lainnya. Kedua, identitas palsu, orangnya dengan KTP sama tapi KTP-nya yang sebenarnya palsu. Sekarang hal ini sudah bisa dihindari karena sudah ada sistem verifikasi yang banyak digunakan oleh bank. Nah, salah satunya itu Very Jelas, terus ada Asli RI. Itu hanya dengan foto bisa kita mendapatkan data hidup capil tentang KTP atau identitas yang sebenarnya dari orang yang kita foto. Sekarang ini banyak digunakan untuk mengecek para pedagang online dalam mendaftarkannya kepada lapak utama, sehingga bisa menghindari terjadinya pembukaan rekening palsu. Hal lain yang digunakan untuk menipu adalah letak yang tidak sesuai, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi terkadang ini terjadi tidak sengaja, pemiliknya mempunyai mengurus sertifikat biasanya melalui PTSL dan menganggap sertifikat yang dimiliki itu letaknya di posisi yang memang dia tahu, tapi secara administrasi sebenarnya telah terjadi kekeliruan sehingga letaknya itu tidak sesuai. Mengingat tanah-tanah PTSL ini sering juga banyak bentuknya mirip. Hal yang lain, bukti bayar PBB yang palsu atau HTB PPH yang aspal atau kurang, sampai dengan dana pembebasan yang tidak sepenuhnya sampai kepada pemilik tanah yang asli. Hal-hal ini semua menimbulkan kendala pada ujung atau pada akhirnya saat tanahnya itu digarap. Apalagi pembebasan skala besar seperti kawasan industri itu, sebelum tanahnya digarap sudah berlangsung lebih dari 1 ataupun 2 tahun. Ini yang mengakibatkan pada saat digarap
itu menjadi kendala. Nah, pekerjaan pengembang tentunya setelah mendapatkan tanah ini, setelah mendapatkan tanah mentah, yaitu biasanya membangun PSU sementara secara paralel memasarkan produknya. Nah, khusus untuk rumah subsidi, karena jumlahnya kecil dan hampir seragam, maka biasanya hanya menggunakan surat pesanan rumah singkat SPR. Biasanya tidak sampai dengan PPJB. Nah, PPJB untuk rumah subsidi itu lebih banyak terjadi karena sesuatu hal sertifikatnya belum terbit, namun NIB-nya sudah ada. Karena sepertinya sekarang itu tidak lagi dapat menggunakan nomor sertifikat induk untuk suatu AJB. Tapi kalau sudah ada NIB-nya, sebagian besar bank mau melaksanakan akad KPR berdasarkan PPJB dan NIB atas kartu tanah tersebut. Dan berbeda dengan properti komersial, karena nilai transaksinya tinggi dan level pemahaman hukumnya juga lebih tinggi, maka PPJB lebih menjadi norma atau kelaziman untuk transaksi, sehingga sangat lebih jelas waktu dan waktu pembayaran, waktu serah terima, dan yang PPJB ini juga mengatur hak dan kewajiban pengembang dan pembeli. Dan biasanya PPJB adalah langkah interim sebelum AJB, yang sebelum AJB bisa dilaksanakan karena kurangnya persyaratan. Terkadang transaksi antara pengembang juga terjadi. Nah, di sini saya kira peran notaris menjadi lebih dominan, karena sesama pengembang berarti memiliki pemahaman yang sama. Istilah yang sering dipakai itu sesama biskota lah, biasanya tidak boleh saling mendahului. Nah, ini yang perlu diwasikan oleh para notaris, sehingga bisa memberi advies yang mana yang berpotensi masalah karena dilaksanakan oleh pihak-pihak yang oportunis, dan sebaliknya banyak masih pihak yang tulus dan benar, sehingga berpotensi dengan suatu kesepakatan yang baik. Tapi pada prinsipnya kita harus selalu waspada, atau yang sering dikatakan dengan di luar itu, the buyer must be beware, gitu. Pembeli harus hati-hati walaupun bagaimana. Nah, pilihan ada di notaris untuk menyarankan kesepakatan itu diterima atau ditolak setelah para pihak bertemu. Banyak situasi saya mengalami bahwa notaris itu bisa memberikan pengalamannya sebagai penengah, sehingga kesepakatan akhirnya bisa terjadi. Dalam suatu perjanjian apapun selalu ada bahaya terjadinya prestasi, baik dari segi waktu maupun fisik. Pengalaman kami sih di sini ini terjadi banyak pada saat kita melakukan kerjasama, di mana kita bekerjasama dengan pemilik tanah dan memberikan uang muka. Nah, sebaiknya di perjanjian itu ada klausul yang mengatur apabila terjadi sesuatu prestasi, maka ada kesepakatan juga yang mengatur way out-nya,
sebaiknya way out ini tidak harus dalam pengembalian dana. Biasanya penjual itu sudah menggunakan dana yang diberikan sebagai uang muka untuk hal-hal lain dan sulit untuk mengembalikan. Sebaiknya dari awal sudah ditentukan apabila ada kemacetan dalam perjanjian dan kesepakatan, maka kompensasinya itu berupa fisik yang biasanya sebagian daripada tanah yang diperjanjikan ataupun tanah atau aset penjual yang lain, sehingga bisa terhindari deadlock. Namun hal ini harus dilakukan di awal, bukan setelah terjadinya wan prestasi, namun diantisipasi wan prestasi itu pada tahap-tahap tertentu dan kompensasinya itu disediakan di awal. Terakhir, ini seperti tadi, pembelilah yang harus waspada, terbayar pasti beware, dan notaris harusnya bisa menjadi dewa penyelamat dan daripada transaksi dan menjadi wasit yang baik untuk pembeli tanah dan properti lainnya maupun penjualnya. Saya kira dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum